Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Hari itu langit mendung menggantung di atas desa Karangsari. Angin membawa aroma tanah basah dan firasat buruk yang menusuk tulang. Seorang bocah berteriak panik. Suaranya menggema, memanggil warga menuju hutan. Seekor ular piton raksasa ditemukan tergeletak dengan perut membuncit mencurigakan. Saat tubuh binatang itu dibelah, semua terdiam. Tubuh Pak Kades, pemimpin yang selama ini jadi harapan rakyat kecil, tergeletak tak bernyawa di dalam perut ular. Tangis pecah. Namun di balik duka itu, muncul aroma pengkhianatan, misteri, dan dendam yang belum selesai. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kematian tragis Pak Kades? Simak kisah ini sampai akhir, karena kebenaran yang terkubur perlahan akan terungkap. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Hujan rintik-rintik turun sejak sore, membasahi jalanan tanah merah yang menghubungkan desa Karangsari dengan hutan karet tua di pinggir barat. Angin meniup daun-daun dengan gemetar. Suara kodok bersahutan dengan desir angin, menciptakan irama alam yang sunyi namun mencurigakan. Di rumah dinas sederhana yang berdiri di ujung jalan desa, Pak Riono, kepala desa Karangsari, tengah menatap dokumen di atas meja. Wajahnya penuh beban. Surat peringatan penggusuran lahan yang ditandatangani pihak perusahaan tambang tergeletak, basah oleh tetesan kopi yang tumpah. Matanya nanar menatap kertas itu, seolah mencari kekuatan untuk mengambil keputusan yang besar. Pak Riono bukan tipe pemimpin yang mudah tunduk. Selama lebih dari 12 tahun ia menjaga tanah warisan leluhur warganya dari tangan-tangan serakah. Namun malam itu, ancaman datang lebih nyata. Sebuah amplop coklat tanpa nama pengirim ditemukan di pagar rumahnya pagi tadi. Di dalamnya, foto anak perempuannya yang sedang pulang dari sekolah, diselipkan secari kertas kecil bertuliskan, tanda tangani atau kehilangan. Malam menjelang, ia memutuskan keluar rumah, tanpa pamit pada siapapun, bahkan pada Buruk Mini, istrinya yang telah menyiapkan makan malam. Ia hanya meninggalkan selembar kertas di meja makan bertuliskan, "Aku harus menyelamatkan tanah ini." Hanya seorang bocah, Dani, anak pemulung kecil yang sering membantu mengambil sampah plastik dari halaman balai desa, melihat bayangan Pak Riono berjalan sendirian ke arah hutan. Bocah itu heran, karena malam-malam seperti itu biasanya Pak Kades hanya duduk di teras membaca buku. Dani sempat memanggil pelan, tapi suara angin lebih nyaring dari suaranya. Ia melihat Pak Kades membawa senter dan sebuah tas kecil. Kemudian sosok itu menghilang di antara batang-batang karet yang menjulang gelap. Beberapa jam kemudian, Dani yang gelisah kembali ke hutan bersama dua temannya. Mereka berniat mencari Pak Kades, sekadar memastikan beliau baik-baik saja. Tapi yang mereka temukan justru membuat jantung mereka nyaris berhenti berdetak. Seekor ular piton berukuran luar biasa besar, perutnya menggembung aneh, seperti baru saja memangsa seekor sapi. Ular itu meringkuk di balik semak-semak, matanya terpejam, napasnya berat, seolah kelelahan setelah menyantap sesuatu yang terlalu besar untuk ditelan. Dani dan teman-temannya berlari ke desa sambil berteriak, memanggil warga. Malam itu berubah menjadi keributan. Puluhan warga membawa obor dan parang, mengepung lokasi ular ditemukan. Mereka heran dan ngeri sekaligus. Beberapa orang menyarankan membiarkannya, tapi ada yang bersikeras membelah perut ular karena firasat buruk. Dan benar saja. Saat tubuh ular itu disayat, aroma anyir menyengat keluar. Tangisan terdengar saat seorang ibu mengenali sepatu hitam yang tertelan bersama isi perut si ular.
Sepatu itu milik suaminya, Pak Kades Riono. Tubuh beliau utuh namun membiru, wajahnya tenang seolah tertidur, namun dingin dan tak bernyawa. Tangisan berubah jadi amarah. Warga menggigil, bukan hanya karena ketakutan, tapi karena tak ada yang masuk akal dalam kejadian ini. Mengapa Pak Kades bisa ada di hutan? Mengapa beliau sendirian? Dan mengapa tidak ada tanda perlawanan sedikit pun di tubuhnya? Salah satu warga, Pak Tirto, berbisik pelan pada rekannya. Ini bukan cuma soal ular, ini pasti ada yang mengatur. Di kejauhan, dari balik pepohonan, sepasang mata mengintip dari balik kabut, menata pemalasan yang mulai bersemi di hati warga Karangsari. Suasana duka menyelimuti desa Karangsari selama berhari-hari. Kematian Pak Kades Riono bukan hanya menyisakan luka, tapi juga pertanyaan yang menggantung di udara. Warga berdatangan, tidak hanya untuk melayat, tapi juga untuk memastikan sendiri kabar aneh yang menyebar lebih cepat dari asap dupa, bahwa kepala desa mereka, yang selama ini disegani dan dicintai, tewas dalam perut seekor ular piton raksasa. Di rumah duka, istri Pak Riono, Buruk Mini, tak bisa berhenti menangis. Tatapannya kosong, tubuhnya lunglai. Hanya suara lembut Ustaz Hafidz yang sesekali membacakan doa, mampu meredakan sesak di dadanya. Putri mereka, Sekar, gadis kelas 3 SMA, hanya bisa memeluk bantal ayahnya yang masih harum tanah hutan. Ia tidak menangis, tapi diamnya jauh lebih pilu dari tangisan siapapun. Namun jauh dari rumah duka, di balai desa, suasana berbeda. Suara sepatu menginjak lantai kayu tua, diselingi gesekan map dan kertas. Pak Bambang, sekretaris desa yang dikenal oportunis, terlihat tegang di hadapan dua orang asing berbaju rapi. Mereka tidak memperkenalkan diri dengan jelas. Hanya memperlihatkan surat kuasa bertanda stempel merah perusahaan tambang batu bara. Dengan wafatnya Pak Riono, kami harap proses penandatanganan pengalihan tanah segera dipercepat, ucap salah satu pria itu dingin. Pak Bambang terdiam. Pelipisnya berkeringat. Tangannya menggenggam map berisi dokumen yang seharusnya ditandatangani almarhum Riono. Ia tahu benar isi dokumen itu, pengalihan tanah milik warga ke perusahaan atas dasar relokasi pembangunan. Tapi ia juga tahu, Pak Riono mati-matian menolak menandatanganinya. Pak Riono tidak menyetujui ini. Bahkan sempat bicara ingin menggugat ke pengadilan, jawab Pak Bambang pelan, setengah berbisik. Pria berkemeja hitam itu mendekat, membisikkan sesuatu yang membuat wajah Pak Bambang memucat. Kalau kau masih ingin hidup lama, jangan bermain api. Sore itu juga, Pak Bambang tak kembali ke rumahnya. Istrinya panik, anak-anaknya kebingungan. Kabar pun menyebar, sekretaris desa menghilang, tak lama setelah dua orang tamu misterius datang. Di sisi lain desa, bocah bernama Dani duduk di beranda mushola kecil. Ia masih memandangi hutan di kejauhan, tempat ular piton itu ditemukan. Sejak kejadian malam itu, ia dihantui mimpi buruk, mimpi melihat sosok Pak Kades berjalan masuk ke hutan, diikuti bayangan hitam yang tak berbentuk. Ia sudah mencoba bercerita ke orang-orang dewasa, tapi tak ada yang percaya. Hanya Ustaz Hafidz yang mendengarkan, lalu menepuk bahu Dani dan berkata, "Kadang anak kecil diberikan penglihatan yang tidak bisa orang dewasa pahami. Jangan takut. Simpan semua yang kamu lihat, suatu hari kebenaran akan butuh saksi yang jujur." Dani mengangguk pelan. Malam itu, Sekar duduk sendirian di kamar ayahnya. Ia mengusap map lusuh yang disembunyikan ayahnya di bawah kasur. Tak banyak yang tahu, tapi Sekar pernah melihat ayahnya menyimpan dokumen penting di situ. Ia membukanya dengan tangan gemetar.
Di dalamnya ada salinan surat tanah milik warga, peta lokasi tambang, dan foto-foto pertemuan rahasia yang dicetak diam-diam. Salah satunya menunjukkan wajah 3 pria, dan 2 di antaranya adalah orang yang datang ke balai desa sore tadi. Napas Sekar tercekat. Ia tahu ini bukan lagi sekadar urusan ular dan takdir. Ayahnya dibunuh. Bukan dengan pisau, bukan dengan racun, tapi dengan cara paling licik, diseret ke tempat sepi, dijebak, lalu dibungkam selamanya oleh alam. Tapi satu hal yang membuatnya gemetar lebih dari segalanya, adalah satu foto terakhir di balik semua tumpukan dokumen. Sebuah foto yang memperlihatkan Pak Bambang berjabat tangan dengan salah satu pria berjas hitam dengan amplop coklat di tangannya. Sekar menutup mulutnya, menahan tangis dan amarah. Ia ingin berteriak, tapi yang keluar hanya suara lirih. Kenapa harus ayah? Kenapa bukan mereka? Pagi harinya, warga desa geger kembali. Di pinggir sungai kecil dekat sawah, ditemukan sebuah sepatu dan jas hujan robek milik Pak Bambang. Tak ada tubuh, tak ada jejak. Tapi noda merah yang menyatu dengan lumpur seakan berkata banyak hal. Desa Karangsari tidak lagi aman. Ustaz Hafidz mengumpulkan beberapa tokoh masyarakat malam itu. Ia tahu, semua ini bukan kebetulan. Kita harus lindungi anak dan istri Pak Riono. Apa yang beliau perjuangkan belum selesai. Namun tak semua warga setuju. Beberapa mulai takut, khawatir, bahkan ingin menyerah pada perusahaan. Kalau terus melawan, kita semua bisa mati satu persatu. Di balik gelapnya malam, seseorang memperhatikan dari kejauhan. Ia berdiri di atas bukit kecil, memegang kamera dan walkie-talkie. Target kedua berhasil. Tunggu perintah selanjutnya. Suara itu masuk ke radio kecil yang tergantung di mobil hitam tanpa plat, terparkir di luar batas desa. Langit Karangsari mendung sejak pagi, seolah menyimpan rahasia yang enggan diungkapkan. Aroma tanah basah, bercampur dengan kabar hilangnya Pak Bambang, mengguncang seluruh desa. 3 hari setelah jas hujan dan sepatunya ditemukan di tepi sungai, tak satu pun jejak tubuhnya berhasil ditemukan. Polisi datang, sekadar formalitas. Mereka mencatat, memotret, lalu pulang tanpa jawaban. Namun di tengah kekacauan, Sekar diam-diam mulai menyusun potongan-potongan teka-teki. Ia tak bisa hanya meratap. Ayahnya mati mengenaskan, lalu disusul orang yang mungkin terlibat dalam kematiannya. Dan semua itu terjadi di waktu yang terlalu berdekatan untuk dianggap kebetulan. Dengan bantuan Dani, bocah kecil yang pertama kali melihat ular piton itu, Sekar mulai mengumpulkan informasi. Mereka menyusuri kembali jalan setapak di hutan karet, tempat terakhir ayahnya terlihat. Tapi sesuatu yang mereka temukan hari itu, membuat darah mereka dingin seketika. Di balik rumpun bambu dekat pohon karet tua, tersembunyi lubang kecil dengan papan kayu yang menutupi permukaannya. Saat mereka membukanya, tercium bau amis dan menyengat. Sebuah ruangan sempit di bawah tanah, dengan rak besi berisi peta-peta tambang, botol air minum, dan satu alat pemancar sinyal. Ini bukan tempat sembarangan, bisik Sekar. Ia menemukan catatan lusuh di bawah batu. Isinya adalah jadwal pertemuan dan pergerakan alat berat yang akan masuk ke Karangsari 2 minggu lagi. Yang mengejutkan, salah satu peta menunjukkan garis merah membelah tepat di tengah hutan karet, tanah warisan leluhur yang selama ini dilindungi ayahnya dengan segenap jiwa. Lihat ini, Mbak, Dani menunjuk bagian sudut peta, di mana ada inisial kecil bertuliskan RDW. Rendra Dwi Wibowo, Sekar membisik pelan. Nama itu ada di dokumen ayah, dia direktur utama perusahaan tambang itu. Petang itu,
Mereka membawa dokumen ke Ustaz Hafidz. Pria paruh baya itu membaca dengan kening berkerut. Inilah yang ayahmu sembunyikan, Sekar, ini bisa jadi kunci. Tapi ini juga bisa membuat mereka memburu kalian. Sekar menatap lurus ke mata Ustaz. Saya tidak takut. Kalau saya harus melanjutkan perjuangan ayah, saya akan lakukan. Ustaz Hafidz tak berkata-kata. Ia hanya mengangguk dan menyembunyikan map itu di balik lemari kitab tua di mushola desa. Namun keputusan itu membuat bayang-bayang bahaya semakin dekat. Malam harinya, rumah Sekar dilempari batu. Jendela pecah. Seseorang meninggalkan kertas di pagar bertuliskan, "Berhenti cari tahu. Atau kamu menyusul ayahmu." Buruk Mini menjerit. Tapi Sekar tak gentar. Ia tahu ketakutan adalah senjata yang paling mereka andalkan. Dan ia memilih untuk melawan. Keesokan harinya, Ustaz Hafidz mengumpulkan para pemuda desa. Kita tidak bisa diam. Warga mulai gelisah, lahan mulai diukur diam-diam oleh orang asing, dan sekarang keluarga Pak Riono diancam. Raka, anak muda tangguh yang selama ini menjaga ladang karet, mengangguk mantap. Aku sudah muak melihat tanah kita dianggap murah. Waktunya kita jaga sendiri. Namun malam itu, Raka tidak pernah sampai pulang ke rumah. Motor tuanya ditemukan tergeletak di pinggir jalan, menyala tanpa pengendara. Di joknya, sehelai foto Sekar dan Buruk Mini disertai tulisan merah. Satu lagi yang melindungi, satu lagi yang hilang. Warga mulai panik. Orang-orang memilih tidak keluar rumah. Beberapa mulai membakar dokumen lama, takut dikaitkan dengan Pak Riono. Tetapi diam-diam, satu kelompok kecil yang dipimpin Ustaz Hafidz mulai merapatkan barisan. Mereka membentuk tim penjaga desa. Berjaga tiap malam, bergiliran memantau hutan, menyisir pinggiran desa, dan menjaga rumah Sekar. Di tengah ancaman, muncul keberanian yang lama terkubur. Namun musuh pun tidak tinggal diam. Malam ketiga penjagaan, suara aneh terdengar dari hutan. Seperti geraman hewan besar. Lampu-lampu padam secara misterius. Dani melihat sosok bayangan berlarian cepat, dengan senter kecil yang berkedip. Ia mengejar, hingga tiba di tempat Pak Riono dulu ditemukan. Di sana, ular piton lain menunggu. Ukuran tubuhnya lebih besar dari sebelumnya. Tapi anehnya, bukan itu yang membuat Dani membeku. Di leher ular itu, tergantung seutas tali dengan liontin kecil. Liontin itu milik Pak Bambang. Ini bukan sekadar kebetulan, mereka mengendalikannya, bisik Dani pada dirinya sendiri. Ular itu tak menyerang. Ia hanya melatap pelan ke balik semak, lalu menghilang seolah tahu sedang diawasi. Dani kembali ke desa dengan napas tersengal, tapi dengan satu pesan yang tak bisa ia abaikan. Musuh mereka bukan hanya manusia. Ada kekuatan lain yang ikut bermain. Langit Karangsari malam itu bersih. Tak ada awan, tak ada bintang, hanya bulan purnama menggantung pucat di atas pucuk-pucuk pohon karet. Tapi desa tetap gelap. Aliran listrik padam tiba-tiba sejak maghrib. Lampu-lampu minyak mulai dinyalakan, menciptakan cahaya temaram di setiap sudut rumah. Namun tak ada yang merasa tenang malam itu. Sejak kejadian ular kedua muncul, bisik-bisik semakin tajam. Ada yang menyebut hutan telah dikutuk. Ada pula yang percaya bahwa musuh-musuh Pak Riono tak hanya manusia serakah, tapi juga makhluk-makhluk yang dikendalikan untuk menghapus jejak secara halus. Di rumah Ustaz Hafidz, Sekar duduk di ruang tamu bersama Dani, Rukmini, dan dua pemuda yang masih setia menjaga desa, Huda dan Komar.
Peta-peta lama dibentangkan di atas meja. Ustaz membuka sebuah buku tua bersampul kulit. Isinya catatan sejarah desa, ditulis tangan oleh sesepuh Karangsari ratusan tahun silam. Ada hal yang belum kalian ketahui, ujar Ustaz dengan suara pelan, tapi berat. Ia menunjuk salah satu halaman. Lahan yang sekarang jadi hutan karet itu dulunya kawasan larangan. Dalam tradisi lama, tempat itu disebut Buana Sirna, tanah yang tidak boleh disentuh, karena dipercaya dihuni penjaga dari zaman dulu. Para pendatang dulu pernah mencoba membuka lahan di sana, tapi selalu berujung hilang, mati, atau gila. Rukmini menatap Ustaz. Apa maksudnya? Lahan itu dikutuk. Bukan kutukan, jawab Ustaz. Tapi dijaga. Dan siapapun yang mencoba merusak tanah itu untuk kepentingan pribadi, pasti mendapat balasan. Pak Riono tahu semua ini. Itu sebabnya beliau menolak keras penambangan. Bukan karena takut, tapi karena paham. Sayangnya, perusahaan tambang tidak percaya cerita rakyat. Mereka hanya tahu uang. Sekar menarik napas panjang. Kalau begitu, semua kejadian ini, ular piton itu, mereka bukan sekadar binatang liar. Mereka bisa jadi penjaga yang dibangkitkan kembali. Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Semua orang tersentak. Komar langsung berdiri dan membuka pintu perlahan. Di balik pintu, berdiri seorang pria tua yang tubuhnya gemetar. Bajunya compang-camping, matanya kosong. Ia adalah Pak Suwarno, orang yang sudah 5 tahun menghilang setelah kabarnya pergi merantau. Aku harus bicara, sebelum semuanya terlambat, ujarnya dengan suara serak. Pak Suwarno dibaringkan di ruang dalam. Nafasnya berat. Ia terlihat seperti orang yang baru lolos dari neraka. Aku dulu ikut proyek awal pengeboran di ujung selatan hutan karet. Kami diam-diam buka lahan karena perusahaan bayar mahal. Tapi malam keempat, salah satu alat berat kami rusak total. Operatornya hilang. Kami temukan dia 2 hari kemudian, sudah jadi mayat di pohon, dibelit ular. Tapi bukan ular biasa. Kulitnya hitam legam, matanya merah, dan seolah tahu siapa yang harus dihabisi. Suasana ruangan menegang. Setelah itu satu persatu pekerja menghilang. Aku kabur. Tapi sebelum pergi, aku lihat seorang pria, dia tak takut, dia memanggil ular itu, seperti binatang peliharaan. Aku ingat namanya disebut. Rendra. Sekar gemetar. Nama itu muncul lagi. Rendra Dwi Wibowo. Direktur perusahaan. Orang yang disebut dalam dokumen ayahnya. Orang yang terakhir ditemui oleh Pak Bambang. Aku tahu rahasia mereka, lanjut Pak Suwarno. Rendra bukan hanya pengusaha, dia juga penganut ajaran lama, pemuja tanah. Dia percaya ada kekuatan yang bisa dikendalikan di Karangsari jika dikorbankan sesuatu atau seseorang. Ruangan itu hening. Tak ada yang bicara. Semua terlalu terkejut. Lalu Dani bersuara lirih. Jadi, Pak Kades. Iya, jawab Ustaz Hafidz dengan suara bergetar. Pak Kades adalah penghalang terakhir. Maka dia dikorbankan. Mereka menyesatkan dia masuk ke hutan, mungkin membuatnya pingsan, lalu membiarkan ular itu menelannya. Biar terlihat alami. Tapi kenyataannya, itu pembunuhan. Sekar mengepal tangannya. Kita harus hentikan ini, sebelum lebih banyak yang mati. Di waktu yang sama, di luar desa, sebuah tenda besar berdiri di tengah hutan yang telah dibuka sebagian.
Lampu sorot menyala. Di dalamnya, Rendra duduk santai di kursi kulit, dikelilingi monitor dan peta satelit. Laporan dari kaki bukit sudah masuk, kata salah satu asistennya. Sekar, anak Riono, mulai menyelidiki. Mereka juga menemukan tempat penyimpanan dokumen lama. Rendra hanya tersenyum. Bagus. Biarkan mereka mencari. Semakin mereka menggali, semakin mereka masuk ke dalam. Ia lalu berdiri, melangkah keluar tenda, menatap hutan gelap. Karangsari bukan milik mereka lagi, tapi milik kekuatan yang lebih tua dari siapapun. Dan aku, satu-satunya yang bisa menguasainya. Dari kejauhan, seekor ular piton muncul dari balik bayangan, merayap perlahan ke arah Rendra. Ia tidak bergerak. Ia hanya menatap, dan ular itu berhenti di depan kakinya, seperti tunduk. Rendra mengelus kepala ular itu. Kita belum selesai. Hujan deras mengguyur Karangsari malam itu. Hujan yang turun tanpa petir, tanpa angin, tapi membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Suara gemertak ranting dan dedaunan yang basah menjadi latar alami dari malam yang tak biasa. Di musola desa, suara takbir menggema lembut, namun suasananya jauh dari damai. Ustaz Hafidz, Sekar, Dani, dan beberapa pemuda terpilih berkumpul dalam diam. Di atas sajadah yang telah usang, terbentang dokumen-dokumen yang berhasil diselamatkan dari rumah Pak Riono dan lubang rahasia di hutan. Sekar membaca pelan baris demi baris catatan ayahnya. Beberapa lembar disertai coretan tangan yang tampaknya dibuat terburu-buru. Tanggal, inisial, dan waktu pertemuan. Di antaranya tertulis satu baris yang membuat semua mata menatap tajam. Mereka bawa tumbal ke dalam. Rendra bersekutu dengan yang tak kasat mata. Aku harus hentikan. Sekar menarik napas panjang. Tanganmu bergetar. Ayah tahu sejak awal. Ustaz Hafidz menunduk. Beliau tahu, tapi tidak bisa membongkar semuanya sendirian. Beliau memilih jalan paling sunyi, berjuang diam-diam, menulis diam-diam, sambil menunggu waktu yang tepat. Tapi rupanya waktu itu dirampas. Tiba-tiba Komar masuk dengan pakaian basah kuyup. Wajahnya pucat. Ustaz, kalian harus lihat ini. Mereka bergegas mengikuti Komar, menerobos hujan menuju balai desa yang kosong. Di papan pengumuman yang biasa menempelkan informasi dusun, kini tertancap sebilah pisau dan secari kertas lecek. Tanah ini sudah kami beli dengan darah. Mundur, atau kalian semua ikut terkubur. Di bawah tulisan itu, tergambar peta lokasi hutan yang sudah ditandai titik-titik merah. Ada 17 titik. Dan dari catatan Pak Riono, titik-titik itu adalah lokasi sumur tua dan pohon sakral tempat dulu warga Karangsari sering melakukan doa dan permohonan hujan. Ini bukan sekadar proyek tambang, bisik Huda. Ini perampokan warisan leluhur. Ini pemutusan akar sejarah desa. Sekar menoleh cepat. Dan kalau kita diam, kita ikut jadi pengkhianat. Tanpa membuang waktu, kelompok kecil itu mulai bergerak. Malam itu juga mereka menyusun rencana untuk menyusup ke lokasi utama perusahaan yang telah dibangun diam-diam di ujung barat hutan. Tempat yang selama ini tertutup dari pandangan warga. Tempat di mana Rendra disebut membangun sesuatu yang bukan hanya kantor. Dani, meski bocah, bersikeras ikut. Ia hafal jalan tikus di hutan, jalan yang tak ada di peta manapun. Ustaz Hafidz menyetujui, meski dengan berat hati. Pukul 2 dini hari, mereka berangkat. 4 orang dewasa dan 1 bocah menyusuri jalanan licin dengan senter sumbu dan pisau kecil sebagai perlindungan.
Hujan mereda, tapi kabut mulai turun. Bau tanah menyengat. Dan suara aneh, seperti bisikan samar, sesekali menyelinap di telinga mereka. Di tengah perjalanan, Dani berhenti tiba-tiba. Lihat itu. Di antara pepohonan, tampak cahaya kemerahan. Seperti nyala api unggun besar. Mereka mendekat perlahan. Semakin dekat, semakin jelas. Ternyata itu bukan api unggun biasa. Di tengah lapangan terbuka yang dibersihkan, berdiri altar batu bundar, dikelilingi obor yang menyala. Di atas altar, seekor ular piton besar digantung terbalik, tubuhnya bergerak pelan, seolah menari di udara. Dan di bawah altar itu, berdiri Rendra. Ia memejamkan mata, berbisik dalam bahasa yang tak mereka kenal. Di tangannya, sebilah belati perak berukir simbol aneh. Sekelilingnya, 5 pria bertudung hitam berdiri tegak, tanpa suara. Mereka menyaksikan dari kejauhan. Aku merasa seperti melihat mimpi buruk, gumam Sekar. Ustaz Hafidz mencatat dengan cepat. Ini bukan sekadar ritual, ini pemanggilan. Mereka ingin menundukkan roh penjaga tanah, menjadikan kekuatan itu alat mereka. Tiba-tiba, salah satu pria bertudung mengangkat kepala. Menatap lurus ke arah tempat mereka mengintai. Mereka tahu kita di sini, seru Komar. Tanpa menunggu, rombongan kecil itu lari mundur, membelah semak dan kabut. Tapi bukan hanya manusia yang mengejar mereka. Ular ketiga muncul. Lebih besar dari sebelumnya. Tubuhnya hitam dengan corak merah darah. Matanya menyala. Ia melata tanpa suara, tapi menghantam tanah seperti gempa kecil. Mereka berlari ke arah mata air tua yang dikenal warga sebagai Sendang Sabrang, tempat yang dulu digunakan untuk menyucikan hasil panen. Ustaz Hafidz memberi isyarat untuk berhenti. Di sini tempat yang terlindungi. Mereka tidak bisa masuk sejauh ini. Benar saja. Ular itu berhenti di batas pohon pisang batu. Menggeliat, lalu perlahan memutar arah dan menghilang ke gelap. Semua terduduk lemas. Napas tersengal. Tapi hati mereka kini yakin, perlawanan bukan lagi pilihan, tapi kewajiban. Sekar mengangkat kepala, rambutnya basah, matanya merah. Kita harus kumpulkan warga. Kita harus bongkar semua ini. Sekarang, sebelum Rendra menanam lebih banyak darah di tanah kita. Dan di balik pepohonan, sosok Pak Suwarno berdiri sendiri. Ia memandangi altar dari kejauhan. Dengan suara serak, ia berkata pada dirinya sendiri. Dulu aku lari, tapi kali ini aku ikut bertahan. Mentari belum muncul, tapi Karangsari sudah bergetar oleh kecemasan. Sekar, Ustaz Hafidz, Dani, Komar, dan Huda baru saja kembali dari hutan, wajah mereka pucat dan mata mereka menyimpan bayangan yang tak terjelaskan. Apa yang mereka saksikan malam itu bukan lagi sekadar bukti konspirasi. Itu adalah kesaksian hidup terhadap ritual pemanggilan kegelapan. Namun waktu tak berpihak. Mereka harus bertindak cepat sebelum Rendra dan kelompoknya menyelesaikan pengorbanan berikutnya. Pagi itu, Sekar mengetuk setiap pintu rumah warga. Ia menggandeng Dani, membawa tumpukan fotokopi dokumen dan peta yang diam-diam mereka cetak. Beberapa warga masih ragu, sebagian tak percaya. Tapi ketika Sekar memperlihatkan foto altar batu dan gambar Rendra yang diambil secara sembunyi-sembunyi, suasana berubah. Kami kira ini cuma urusan surat tanah, ucap Pak Slamet, petani tua yang tinggal dekat sawah. Ternyata lebih dari itu. Ustaz Hafidz menggelar pertemuan darurat di balai desa siangnya. Di sana,
Ratusan warga duduk gelisah, menyimak penjelasan tentang apa yang selama ini disembunyikan dari mereka. Rencana tambang, korupsi perangkat desa, hingga ritual darah yang menjadikan Karangsari sebagai medan kutukan. Saat Sekar maju ke depan, suaranya bergetar namun tegas. Ayah saya meninggal bukan karena nasib. Dia dibunuh dengan cara yang tidak manusiawi oleh mereka yang ingin menguasai tanah ini. Jika kita diam, kita semua akan jadi tumbal selanjutnya. Tapi kalau kita bersatu, kita bisa menghentikan mereka. Sejenak hening. Lalu dari pojok ruangan, terdengar suara keras, "Kami ikut. Biar tanah ini tetap milik kita, bukan milik iblis." Seruan itu diikuti pekikan dukungan. Satu persatu warga berdiri. Para lelaki, ibu rumah tangga, hingga pemuda desa mulai mempersiapkan perlawanan. Mereka bukan pasukan bersenjata. Tapi mereka punya keberanian dan tekad yang telah lama dibungkam oleh ketakutan. Mereka mulai memasang penjagaan di 4 jalur utama desa. Membuat pagar bambu, menyiapkan obor, bahkan menggantungkan cermin dan ayat-ayat suci di sudut-sudut hutan yang dianggap keramat. Sementara itu, Dani dan Komar diam-diam menyusup ke bagian luar tenda proyek milik perusahaan tambang. Mereka menemukan kamera tersembunyi, radio komunikasi, dan satu peta besar dengan garis merah terbaru. Garis itu melintasi makam tua desa. Mereka akan menggali semua. Bahkan kuburan leluhur kita, bisik Komar. Dani menggigit bibirnya. Kita harus hancurkan pusat kendali mereka. Malam pun datang. Bukan malam biasa. Angin bertiup aneh, seolah membawa bisikan dari masa lalu. Lampu-lampu padam kembali. Tapi kali ini bukan karena gangguan. Ada tangan yang mematikan listrik desa secara sengaja. Rendra tahu bahwa warga mulai bangkit. Dari dalam tendanya yang kini berpindah ke balik bukit barat, ia berdiri di depan sebuah batu besar yang digali dari tanah dalam. Batu itu mengeluarkan suara halus seperti mendesis, dan di atasnya terbuka lingkaran merah dengan lambang tak dikenal. 3 pengorbanan lagi, gumam Rendra. Dan tanah ini sepenuhnya tunduk. Di sampingnya, berdiri seorang pria muda, mengenakan seragam perusahaan. Tak lain adalah Rio, kepala teknis proyek, keponakan Pak Bambang yang hilang. Wajahnya datar, tapi mata merahnya menyiratkan sesuatu yang lebih dari sekadar manusia biasa. Malam ini, kita ambil bocah itu, ucap Rio. Yang bernama Dani. Rendra tertawa kecil. Dia saksi. Tapi juga kunci. Bila darahnya menyatu dengan lingkaran, tak akan ada yang bisa menghalangi kita. Di desa, Dani mulai merasa tak enak sejak petang. Entah kenapa, tubuhnya menggigil. Ia tidak sakit, tapi ada sesuatu yang aneh di balik hawa malam. Ia mencium bau bunga kenanga bercampur anyir yang datang dari arah timur desa. Ustaz Hafidz meyakinkan bahwa semua sudah dijaga. Tapi Dani tak bisa tenang. Ia memutuskan keluar rumah dan menuju musola. Di sana, ia duduk, menyalakan senter, dan mulai menulis sesuatu di kertas robek dari kitab lama. Namun tiba-tiba, lampu senter berkedip. Ia mendongak. Di depan musola berdiri Rio. Wajahnya tampan, tapi matanya kosong. Di belakangnya, 2 pria bertopeng gelap. Dani, ikut aku, ucap Rio pelan. Kita akan selamatkan desa ini dari penderitaan panjang. Tapi Dani tahu, itu bukan ajakan. Itu adalah ancaman berselimut janji. Ia berlari. Senter jatuh. Pintu musola didobrak.
Tapi Dani bukan bocah sembarangan. Ia sudah hafal setiap lorong, setiap celah, bahkan sumur tua di belakang mushola. Ia bersembunyi di bawah papan kayu. Nafasnya tertahan. Tapi langkah kaki mereka terus mendekat. Sementara itu, di rumah Ustaz Hafidz, Sekar menerima pesan dari Dani. Hanya 2 kata, mereka datang. Sekar langsung berlari bersama Komar dan 5 warga lainnya menuju mushola. Tapi di tengah perjalanan, seekor ular besar tiba-tiba melintang di jalan. Tubuhnya bergerak cepat, menghantam bambu penjaga hingga roboh. Sekar menjerit. Tapi ia tak mundur. Komar menghunus parang. Ia bukan tentara. Tapi malam itu, ia siap mati. Dan dari balik kabut, seekor ular lain muncul. Lebih kecil dan diam. Tapi dari matanya, ada air yang mengalir. Seolah ia tidak ingin ikut membunuh. Mereka juga terjebak, bisik Sekar. Mereka dikendalikan. Satu persatu warga tiba, mengepung ular. Tapi bukan untuk membunuh. Mereka mengurungnya dalam lingkaran doa, dan untuk pertama kalinya, ular itu meringkuk dan diam. Seolah lelah, seolah ingin bebas. Namun Dani belum ditemukan. Dan malam belum selesai. Langit malam berubah warna. Purnama yang sebelumnya putih pucat kini memerah samar, seperti direndam darah. Udara yang biasanya dingin dan segar, terasa kental dan sesak, membuat napas berat, seolah desa Karangsari kini berdiri di atas dada makhluk raksasa yang tengah bangkit perlahan. Suara kentongan bertalu-talu. Warga berlarian menuju mushola, tempat terakhir Dani terlihat. Sekar sampai lebih dulu, napasnya memburu. Ia membuka pintu mushola dengan kasar, lampu remang-remang, sajadah berserakan, dan tidak ada siapa-siapa. Dani? Ia berlari ke belakang, melewati tangga kayu yang menuju sumur kecil. Di sana, hanya ada ember tua yang masih bergetar, seolah baru saja digunakan. Dan di lantai, kertas robek berisi tulisan tangan Dani. Jika aku tidak kembali, cari aku di bawah tanah. Aku dengar suara itu, memanggil namaku. Sekar meremas kertas itu dengan gemetar. Tangisnya tertahan, berubah menjadi amarah. Kau tidak akan kubiarkan jadi korban, Dani. Sementara itu, di sisi barat Karangsari, di bawah tenda hitam yang dijaga ketat, Rendra memandangi layar pemantau. Kamera inframerah memperlihatkan bayangan Dani yang perlahan digiring oleh 2 pria bertopeng masuk ke sebuah terowongan tua, bekas saluran air peninggalan penjajah yang kini dipakai sebagai lorong rahasia menuju altar. Rendra memejamkan mata, merapal doa yang tak dikenal dalam bahasa manusia. Di depannya, batu besar yang sebelumnya hanya diam, mulai berdenyut perlahan. Di permukaannya muncul retakan yang mengeluarkan cahaya merah seperti lava. 2 pengorbanan lagi, ucap Rio yang berdiri tak jauh dari situ. Setelah bocah itu, hanya 1 lagi. Dan siapa yang akan jadi yang terakhir? Tanya Rendra, mata tak lepas dari batu. Rio tersenyum tipis. Yang paling berani menantang Allah. Yang paling keras melawan. Yang paling suci darahnya. Sekar. Rendra mengangguk pelan. Maka malam ini, Karangsari akan benar-benar milik kita. Namun di waktu yang sama, di sudut desa, Pak Suwarno bersimpuh di hadapan pusara tua. Ia membisikkan doa dengan suara serak, dan di depannya berdiri Ustaz Hafidz serta Komar yang membawa peta tambang yang telah diperbarui. Ada satu hal yang belum kalian tahu, ucap Suwarno. Dulu, sebelum proyek ini dimulai, Rendra mencari seseorang yang bisa membuka gerbang.
bukan hanya secara simbolik, tapi darahnya bisa jadi kunci. Dia tidak sembarangan pilih korban. Ustaz menatap tajam. Dani? Kenapa harus Dani? Karena dia cucu dari Embah Wiryo, jawab Suwarno. Penjaga tanah pertama Karangsari. Darah keturunan asli penjaga tanah ini. Anak yang lahir saat gerhana, dari garis suci yang tidak pernah dikotori. Komar terpaku. Dani, bukan anak biasa. Dia bukan. Dan itu sebabnya dia harus diselamatkan, atau semuanya akan berakhir. Sekar tidak menunggu. Bersama 6 pemuda dan seorang pemudi bernama Sinta, sahabatnya sejak kecil, ia mulai menelusuri lorong saluran air tua di balik bukit. Mereka membawa obor dan air doa dari mushola, serta jimat dari ibu-ibu desa yang percaya pada warisan leluhur. Di dalam lorong, hawa dingin menyerang dari segala arah. Bau belerang dan darah bercampur. Dinding lorong dipenuhi ukiran aneh, lambang yang bukan dari huruf Arab maupun Latin, seolah dari bahasa yang terlupakan oleh dunia. Langkah kaki menggema. Air menggenang setinggi mata kaki. Sekar berjalan di depan, wajahnya tak gentar meski bulu kuduknya terus berdiri. Lalu terdengar suara. Suara Dani. Tapi bukan memanggilmu. Melainkan berdoa. Mereka mempercepat langkah. Dan akhirnya sampai di ruang terbuka bawah tanah, sebuah ruangan besar yang diubah menjadi tempat ritual. Di tengahnya, Dani diikat di tiang batu. Di sekelilingnya, 5 pria bertudung melantunkan nyanyian gelap. Dani, teriak Sekar. Semua menoleh. Tapi sebelum siapapun sempat bereaksi, Sinta melempar botol air doa ke tengah lingkaran. Teriakan menggema. Api obor menyala terang. Salah satu pria bertudung menjerit, kulitnya terbakar oleh percikan air yang terkena tubuhnya. Komar maju dengan parang, memotong tali pengikat Dani. Bocah itu langsung jatuh ke pelukan Sekar, tubuhnya gemetar hebat. Mereka bilang aku harus menyerah, atau seluruh desa mati. Tidak, Dani. Kau kuat. Kau penjaga tanah ini. Tapi kau tidak sendirian. Sekar membisikkan itu di telinga Dani. Namun belum sempat mereka lari, Rio muncul dari balik lorong. Tubuhnya berubah. Matanya merah menyala. Tangan kanannya membawa belati perak. Kalian terlalu lambat, bisiknya. Rendra sudah membuka gerbang. Lalu dari dinding belakang altar, sebuah suara berat terdengar. Bukan suara manusia. Bukan suara binatang. Tapi seperti suara tanah itu sendiri. Tanah bergetar. Batu di altar pecah. Dari dalamnya keluar asap pekat berwarna merah. Dan dari asap itu, bayangan hitam sebesar rumah perlahan muncul, tanpa bentuk pasti, berwajah kabur, bermata ratusan, bertaring panjang. Makhluk itu tak mengaum. Tapi setiap orang yang menatapnya, langsung melihat mimpi buruk mereka sendiri. Komar jatuh terduduk. Sinta menangis terseduh. Sekar menggigil, namun tetap berdiri. Di tengah kekacauan itu, Dani berdiri. Tangannya terluka. Darah menetes ke lantai batu. Saat darah itu menyentuh ukiran di lantai, semua api padam. Asap mendesis. Makhluk itu menggeliat dan menatap, takut. Lalu Dani berbisik pelan, kalimat yang diajarkan Ustaz Hafidz di mushola. Bismillahirrohmanirrohim. Dan langit-langit ruangan bergemuruh. Langit Karangsari pecah dalam 2 warna. Di sisi timur, cahaya samar mulai menandakan fajar. Namun di sisi barat, langit masih hitam pekat, menggumpal seperti arang basah.
Suara gemuruh dari perut bumi tak kunjung berhenti. Retakan demi retakan muncul di tanah, dan kabut merah tebal naik dari sela-sela batu. Warga yang berjaga di batas desa mulai menangis, bukan karena takut, melainkan karena mereka merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seperti luka purba yang terbangun. Di lorong bawah tanah, Dani berdiri tegak. Darah dari tangannya masih menetes ke lantai batu, tapi wajahnya kini berbeda. Tidak lagi bocah pemulung yang sering memungut plastik dari halaman balai desa, tapi seorang keturunan penjaga tanah yang darahnya membawa kekuatan yang bahkan Rendra tak pernah bayangkan. Makhluk hitam bermata ratusan itu meringkuk, mengerang, menggeliat dalam kepulan asap merah. Sosoknya perlahan menyusut, matanya satu persatu padam. Namun Rio tak tinggal diam. Dengan belati perak di tangannya, ia menerjang ke arah Dani, melompati altar yang retak. Sekar berteriak. Ia mendorong Dani ke samping, dan tubuhnya sendiri yang tertusuk di lengan kanan. Darahnya mengucur. Ia jatuh, namun tetap bangkit. Ustaz Hafidz, yang baru saja tiba bersama beberapa warga dan pemuda, langsung melantunkan ayat kursi keras-keras. Suara beliau menggema, memantul dari dinding lorong, hingga membuat makhluk hitam itu menjerit seperti kesakitan. Nyala api dari obor warga mulai berkedip-kedip, menari seperti menolak padam. Rio berhenti bergerak. Belatinya gemetar. Dan dari balik topeng yang menutupi wajahnya, tetesan air mata jatuh. Dani perlahan mendekat. Ia menatap Rio lurus-lurus. Om, kenapa pilih jalan ini? Rio menggertakkan giginya. Karena aku lelah miskin. Karena kekuasaan butuh pengorbanan. Karena dunia tidak adil. Tapi bukan dengan darah orang yang tak bersalah. Kalimat Dani itu menggetarkan seluruh ruang. Di luar, langit mendadak bergemuruh. Akar-akar pohon menjalar dari dalam tanah, seolah hidup. Mereka merambat masuk ke ruangan ritual, mengelilingi altar yang mulai runtuh. Makhluk hitam itu meraung sekali lagi, lalu tubuhnya terbakar oleh cahaya dari tanah. Ya, bukan dari langit, tapi dari tanah. Dari akar-akar. Dari tempat yang dulu selalu mereka sebut Buana Sirna. Rendra, yang berdiri di atas bukit mengawasi segalanya dari jauh, merasakan tanah di bawahnya bergerak. Tenda-tenda roboh. Monitor meledak. Batu yang ia puja retak menjadi dua. Ia menjerit, lalu mencoba melarikan diri. Tapi dari balik pepohonan, warga Karangsari telah berdiri. Tidak membawa senjata, hanya obor dan doa. Pak Suwarno melangkah ke depan. Kau tak bisa lagi lari dari dosa. Jangan sok suci, teriak Rendra. Kalian semua pengecut. Kalian tak tahu apa yang bisa aku bangun di sini. Kekayaan, kota baru. Modernitas. Tanpa tanah ini kalian cuma petani buta dan pengemis. Namun Pak Slamet menjawab, suara bergetar tapi jelas. Kami lebih memilih jadi petani daripada jadi manusia tanpa hati. Rendra mencoba menebas dengan pisau kecil yang ia simpan. Tapi tangan Dani lebih cepat. Bocah itu melempar batu kecil yang menghantam kepala Rendra tepat di pelipis. Ia jatuh, dan akar-akar dari tanah naik perlahan, mengikat tubuhnya. Membawanya masuk ke dalam tanah. Tanpa jeritan. Tanpa darah. Hanya bisikan. Tanah menolakmu. Pagi datang dengan pelan. Cahaya menembus kabut. Desa Karangsari sunyi, tapi bukan karena ketakutan. Melainkan karena luka besar mulai disembuhkan. Altar telah hancur. Lorong bawah tanah mulai runtuh.
Dani duduk di pinggir sungai, wajahnya masih letih. Sekar di sampingnya, tangannya dibalut perban, matanya sembab tapi bahagia. Ustaz Hafidz berdiri di depan mushola. Ia menatap langit, lalu menutup kitab yang ia bawa. Tanah ini kembali tenang. Tapi harus kita jaga. Jangan lagi biarkan keserakahan menyentuhnya. Buruk Mini memeluk Sekar dari belakang. Tangisnya pecah. Ayahmu akan bangga. Di ladang, para warga mulai menanam kembali. Bukan hanya tanaman pangan, tapi pohon karet baru, pohon pisang batu, dan bibit jati. Mereka menanam dengan hati-hati, penuh doa. Karena mereka tahu, tanah bukan sekadar tempat berpijak, tapi tempat jiwa bernaung. Dan di tengah ladang itu, sebuah batu kecil ditancapkan. Bertuliskan, untuk Riono, yang mati demi menjaga hidup kami. 3 bulan telah berlalu sejak malam merah itu. Sejak tanah Karangsari menggulung ketamakan dan menelan kezaliman, desa perlahan kembali hidup. Ladang kembali hijau, suara anak-anak kembali memenuhi jalanan tanah yang dulu dibasahi darah, dan para warga tak lagi takut menengok ke arah hutan karet. Sekilas, segalanya terlihat damai. Namun, seperti luka yang telah sembuh di permukaan, di dalam, bekasnya belum hilang. Dani kini tinggal bersama Ustaz Hafidz. Ia tumbuh semakin tenang dan penuh pengamatan. Setiap malam ia mengisi waktu dengan membaca kitab tua dan buku sejarah desa. Namun yang tak diketahui orang-orang, Dani kini sering mendengar bisikan samar saat malam tiba. Bukan suara menyeramkan, tapi panggilan yang mengundang, memohon, dan kadang memperingatkan. Sekar kembali ke sekolah. Namun ia tak lagi gadis biasa. Ia menjadi simbol perjuangan, dipanggil ke berbagai tempat untuk menceritakan perlawanan Karangsari. Tapi diam-diam, ia mulai mendapat pesan-pesan aneh, potongan surat, email tanpa pengirim, foto masa kecil ayahnya bersama orang-orang yang tak pernah ia kenal. Salah satu foto memperlihatkan Pak Riono bersama seorang perempuan berkerudung merah, berdiri di depan prasasti batu kuno dengan ukiran naga dan huruf yang tak bisa dikenali. Di balik foto itu, tertulis, "Apa yang ayahmu kubur akan bangkit jika waktunya datang." Di hari ke-100 pasca peristiwa Karangsari, suara gemuruh terdengar dari arah perbukitan timur. Bukan dari tempat altar dahulu, tapi dari gua tua yang selama ini dianggap tempat keramat. Akar pohon di mulut gua retak. Tanah bergetar, dan seekor ular kecil keluar, bukan hitam, bukan merah, tapi emas. Pak Suwarno melihatnya pertama kali. Ia mengikutinya, dan ular itu berhenti di depan batu dengan simbol tak dikenal, simbol yang pernah ia lihat dalam catatan Rendra, tapi tak pernah dimengerti. Dan di bawah batu itu, terukir kalimat yang perlahan terbaca jelas saat cahaya pagi menyentuhnya. Penjaga pertama telah pergi. Penjaga kedua sedang tumbuh. Namun penjaga ketiga adalah mereka yang tak hidup dan tak mati. Pak Suwarno mundur perlahan. Ia tahu, ini belum selesai. Ini hanya jeda. Karangsari mungkin telah selamat dari Rendra. Tapi musuh yang lebih tua sedang membuka matanya.